setiap kali sembahyang kita baca itu jauh lebih baik daripada ikam beristighfar 250. Tapi lawas hanya menghadap Habib datang kan istighfar. Pengajian sanggup 5 jam sanggup. Tapi lawas Mbah Habib datang dari Hadratul Maut, Habib ke sini, datangi ke sini, Habib ke situ, datangi ke situ, Habib ke situ, datangi ke situ. Pokoknya seharian full dengan ceramah terus. Tapi Mbah itu setahun kemudian ada lagi turun-turun. Itu kurang bagus. Yang bagus itu tiap minggu datang, tiap minggu datang, tiap minggu datang. Walaupun setengah jam, setengah jam, setengah jam, setengah jam, tidak full. Ini kalau dari segi kebagusan, sekali lagi ya, bagus sudah ketika Habib datang itu, ikan datangi terus itu bagus. Tapi itu ada tapi istimewa, yang istimewa itu yang kedua tadi yang kekal. Seperti dosa yang kalau dilakukan terus-menerus maka jadi ganas. Begitu juga pahala, walaupun kecil-kecil kalau dilakukan terus-terusan sama jadi ganal juga. Jadi itu yang jadi kenapa ada wiridan habis sembahyang, habis wiridan wirid, habis wiridan wirid. Walaupun subhanallah, 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 subhanallah. Itu aja. Tapi rutin dibaca daripada ada berwirid-wirid. Tapi sudah waktunya malam berwirid, mulai habis maghrib sampai jam 10 malam duduk terus macam-macam dibaca. Kurang bagus. Walaupun amalan itu tetap bagus ya, jangan diartikan aku menyuruh pada beramal, bukan. Itu kurang bagus. Yang bagus itu walaupun dikit tapi terus-terusan. Karena kalau kita banyak kita kan sanggup terus-terusan. Tiap malam mulai maghrib sampai jam 10 kan sanggup kita tiap malam dikit-dikit aja baru sanggup. Makanya wiridan kita itu sedang sudah. Nah ini sebetulnya baik pahala ataupun dosa, sekali lagi yang harus kita lakukan kalau ingin pahala lakukan terus-terusan walaupun dikit. Tapi kalau dosa jangan dilakukan terus-terusan walaupun itu kecil, karenanya beganal juga ujung-ujungnya. Jadi yang pertama yang menyebabkan dosa itu besar kalau dilakukan terus-terusan. Pertama. Yang kedua, ayyastasghirad dzamba, orangnya menganggap remeh lawan dosa. Bah, ada apa ini dosa halus saja. Itu jadi dosa halus itu jadi bagaimana? Jadi aku tadi ulangi, kita melakukan dosa itu sulit untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Tapi ada yang terkerja, ada yang memang berniat tidak mengerjakan. Apa dia hendak membakar kawan, ada papanya membakar kawan itu dosanya halus. Apa mengintip orang mandi, apa ya halus saja dosanya itu. Menganggap halus, yang ganal itu berzina. Mengintip itu kan tapi ganal, tapi karena dia merasa apa dosa halus saja ini. Nah, itu menganggap dosa itu dosa kecil. Itu berubah dosa kecil itu jadi dosa besar. Kenapa? Karena sebetulnya yang jadi patokan itu kalau kata Imam Ghazali, la tanzuru ila illatil hidayah wanzur ila idzami muhdiha wa la tanzur ila sirril khati'ah wanzur ila kibriya ikman wajahtahu biha. Jangan pernah kamu itu melihat kepada kecilnya hidayah, tetapi yang seharusnya kamu pandang adalah kebesaran yang memberikan hidayah. Ini dari segi amalan.
ikam kawa sembahyang 2 rakaat. Itu jangan dianggap remeh loh 2 rakaat itu. 2 rakaat itu istimewa. Kenapa? Karena ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kamu. Di malam Kamis sudah ceritakan ini. Kita kawa beramal itu lantaran Tuhan memberikan petunjuk. Maka jangan lihat amalnya, lihat Allah sudah memberikan kepada kamu petunjuk. Syukuri itu benar-benar. Kawa maulidan misalnya, sejak itu jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena yang membuat kamu bisa maulidan itu luar biasa tuh. Allah memberikan petunjuk itu tuh luar biasa. Jadi jangan dilihat amalnya, tapi lihat Allah sudah memberikan kamu taufik hidayah sehingga kamu bisa mengerjakan amal walaupun amal itu kayaknya kecil aja. Jadi syukuri terus setiap amal yang kita perbuat, kita syukuri terus. Kenapa? Itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat petunjuknya kepada kita. Saya pribadi misalnya pengajian tahu aja ya, di Kutai Barat ini mana ada pengajian yang besar. Ini mah 30, 40 seperti itu ya. Nah, kayak di Banjar itu ribuan orang. Karena Bapak itu sudah pembagian Tuhan. Tapi yang saya nikmati, Allah sudah takdirkan saya bisa saja. Habis selesai. Udah cukup. Saya memang kalau membandingkan dengan kawan-kawan, ya, kawan-kawan sebahagia, ada kawan-kawan itu yang jauh melesat di atas saya. Alhamdulillah. Bahkan ada salah seorang murid saya yang luar biasa tuh. Masih di Sekumpul sana, masih di Martapura sana. Dia sudah banyak sekali muridnya, sudah jadi dosen. Padahal murid saya bertahun-tahun. Gak apa-apa, itu sudah pembagian Tuhan. Yang jelas ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan walaupun kecil, jangan dianggap kecil. Itu sudah luar biasa. Tuhan memberikan petunjuk model-model seperti itu. Atau kamu misalnya, kamunya. Ini bukan menyuruh mengaji dengan saya ya. Mungkin kamu beranggapan, bah, aku ngaji ini lawan guru kecil-kecilan. Ada seperti ngaji lawan habib mana, tuan guru mana, lulusan mana. Itu kan ngajinya lawan guru kecil-kecilan. Tapi seharusnya itu kamu syukuri. Ini bukan berarti aku menyuruh. Itu sudah nikmat luar biasa. Tuhan mau menggerakkan kamu untuk kamu bisa ngaji. Walaupun mungkin yang ingin dirasakan ngaji itu guru sekumpul, kalau adanya guru sekumpul hidup gitu ya. Atau kalau sekarang misalnya ngaji itu dengan guru bahid misalnya, atau dengan guru siapa yang besar-besar, guru Wildan misalnya gitu ya. Yang kelasnya kelas atas. Tapi kan kita nggak bisa ke sana tiap saat. Mungkin oke lah kita pulang ke Banjar lalu berangkat ke sana ke Dulu Danau misalnya. Tapi nggak bisa kita lakukan tiap hari kan. Setahun sekali ya ujung-ujungnya. Bagus, sekali lagi saya bilang bagus hadir ke sana bagus. Tapi ketika kamu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar walaupun dengan guru yang kecil gitu ya, yang nggak ada nilainya, tapi ketika Tuhan sudah memberikan kamu kesempatan untuk ngaji, itu sudah luar biasa. Jangan pak, aku mengkada salah. Kita ulang tadi bacaan di sini ya. Bacaan di sini apa? La tanzur ila qillatil hidayah. Jangan pernah kamu melihat kecilnya hidayah, kecilnya perbuatan kamu itu. Sembahyang 2 rakaat kah? Misalnya saya yang mengajar, muridnya cuma 2-3 orang kah? Atau kamu yang belajar kepada guru yang remeh-temeh gitu ya, yang gak hebat, tapi kan sudah dianugerahkan, yang guru sudah bisa mengajar, yang murid sudah bisa belajar, itu kan hidayah.
Jangan pernah pandang itunya. Wanzur ila ilzami muhliha, tapi yang harus kamu pandang kepada besarnya yang memberikan hidayah, yang memberikan kamu sehingga kamu bisa mengajar, yang memberikan kamu sehingga kamu bisa belajar. Itu udah luar biasa. Nah, yang ada hubungannya dengan kita, wala tanzur ila sirril khati'ah. Jangan juga kamu menganggap dengan kecilnya perbuatan salah kamu. Kenapa? Wansur ila kibriyai man wajahtahu biha. Tetapi seharusnya yang kamu pandang kepada besarnya Allah, yang dosa itu kamu hantarkan kepada Allah. Jangan dianggap remeh. Wah, berdusta sekali ini, ada apa-apa. Jangan, dosa ini nanti disandarkan ke Tuhan ini. Jangan juga dianggap remeh-temeh. Sekali lagi, kita ini memang berdosa, tapi ada yang menganggap remeh dengan dosa, ada yang terlanjur melakukan perbuatan dosa. Kan beda ya, antara ketidaksengajaan dengan yang menganggap, dia kan ada apa-apa, ini kecil aja nih. Makan, ada bayar di warung, apa-apa aja makan ada bayar, sugih aja tetap yang ke warung. Gak ada boleh. Walaupun mungkin tukang warung gak ada merasa rugi sama sekali, tapi kamu sudah menganggap remeh, ini tidak boleh. Nah, kita ulang ya. Jadi yang menganggap remeh dengan perbuatan dosa itu tuh menjadi besar dosanya. Dan sebetulnya semakin istimewa kamu, maka semakin kamu itu merasa ngeri dengan dosa, walaupun dosa itu kecil. Maka berbeda anggapan orang soleh dengan anggapan orang biasa tentang dosa yang sama. Misalnya orang soleh itu berdusta sekali, itu perasaan bagi orang soleh itu karena memang imannya kuat, hatinya bersih, itu perasaan dosa besar. Tapi orang biasa dengan dusta sekali itu dia tidak merasa apa-apa. Itu yang jadi kita itu perlu sebetulnya semakin meningkatkan kualitas iman, kualitas hati kita bagus, maka kita akan terus merasa ini nggak boleh saya kerjakan. Itu sehingga sahabat itu pernah berkata seperti ini. Sahabat berkata kepada tabi'in, wa innakum la ta'maluna a'malan hiya fi a'yunikum adaqu minasyakri kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap amalan-amalan dosa-dosa itu kalian anggap remeh-temeh aja, lebih kecil daripada rambut, kan kecil. Tapi kami, kata sahabat, beranggapan bahwasanya kerjaan yang remeh-temeh itu sangat-sangat bisa membahayakan. Coba kita lihat cerita sahabat. Saya mau tanya dulu, orang-orang seperti kita sekarang, kalau nggak sembahyang berjamaah, bukan nggak sembahyang ya, kalau nggak sembahyang berjamaah, merasa berdosa nggak? Atau merasa punya kerugian luar biasa nggak? Mungkin semua kita bilang juga biasa aja, bukan sembahyang di orang jamaah biasa aja. Babayat nguring-nguring, bangun jam 1, pada ke masjid, perasaan biasa aja. Itu kecil, saya sembahyang kok, cuman kada berjamaah sekali. Bahkan kadang-kadang kita seharian kada berjamaah,
biasa aja. Bahkan ada orang yang jamaah itu cuma sekali seminggu, hari Jumat aja. Jika Jumat itu boleh kada berjamaah, kada fardu ain hukumnya, jangan-jangan Jumat aja baik di rumahnya. Cuma karena Jumat itu hukumnya fardu ain berjamaahnya beda ya dengan sembahyang 5 waktu hukumnya sunnah ya, sunnah muakkad. Orang tidak merasa bahwasanya ketinggalan jamaah itu kerugian. Itu semua kita nih, semua kita. Yang guru kayak ada guru, kamu tegurin tuh, ya sudah lah tegurin lah. Ada merasa kerugian. Kenapa? Karena memang kapasitas kita ini kurang takwa, kurang iman. Coba kalau kita ingat sahabat Nabi, ada orang yang ketika pergi ke kebun kormanya, asik di kebun korma, bebayar bulik, sembahyang dah selesai, ada sempat berjamaah. Itu kan remeh-temeh kan? Bagi kita remeh-temeh kan? Tapi ternyata bagi sahabat, astaga, ada sempat aku berjamaah sembahyang. Ya sudah, untuk membayar kafarat. Berarti dia menganggap ini dosa. Untuk menebus kesalahan saya, ada sempat sembahyang berjamaah asar. Kebun tadi seberataan, wakapakan. Bayangkan, kita sekali lagi kada berjamaah biasa. Kenapa ini? Itu dilatar belakangi karena kuat atau tidaknya iman kita. Maka sekali lagi orang yang luar biasa itu ketika kesalahan kecil aja itu sudah dianggap kesalahan luar biasa. Tapi ketika iman seseorang itu lemah, itu jangankan kesalahan kecil, kesalahan besar aja seolah-olah kecil. Ada antara kita ini yang ketika sibuk berdagang, lalu kada sempat sembahyang gara-gara kesibukan dan astagfirullah. Pada awal kalau sembahyang zuhur tadi, dah tokonya dan isinya semua beriakan, ada? Tidak. Maka sebetulnya penganggap remehan terhadap dosa itu dilatar belakangi karena memang kualitas kitanya. Atau kita lihat lagi sahabat yang lain. Ketika datang ke masjid, Isya sudah selesai, ada berjamaah juga. Bukan pada sembahyang, ada berjamaah. Iya sudah, kada sempat sembahyang Isya berjamaah. Ringkasnya, habis sembahyang Isya, sembahyang lagi 4 rakaat, sebanyak 27 kali. Jadi kalau 4 kali 27 berapa? Woi. Ada yang bisa matematika. Sampai dengannya banyak lah ya. Lagi 100, ya Pak? Lagi 100. Berapa? 108. Hah? 108. Ada yang bisa matematika sekalinya. Lagi buka HP ya Pak? Jadi kenapa enggak berjamaah itu bagi kita remeh-temeh, ya kan? Tapi bagi sahabat tidak. Itu bukan remeh-temeh, itu luar biasa. Maka mereka kafarati dengan sembahyang 27 kali. Dan 27 kalinya itu bagus-bagus ya. Itu yang diri sampai subuh sembahyang, habis sembahyang Isya sembahyang terus sampai subuh. Kenapa? Karena dia sembahyang yang 4 rakaat sembahyang Isya itu kayak sembahyang yang imam, yang kayak berimaman gitu. Yang kayak berimaman biasanya bacaan imam apa? Kalau sembahyang Isya al-buruj, al-fajar, bacaannya tenang. Jadi kayak itu juga. Jadi sekali sembahyang itu kalau kita melihat rata-rata mungkin ada 10 menit. Agar sembahyang yang bacaannya, yang sembahyang yang gitu, maka mereka akan meniru yang sama seperti itu. Jadi 27 itu sampai subuh. Gara-gara apa? Gara-gara cuman ketinggalan jamaah. Kita kada berjamaah hehehe ya. Bahkan kada
kita ajak orang lain, boleh sakit berjamaah ada Bapak Ibu. Bayangkan. Apa itu? Di latar belakangnya apa? Ya tadi di belakangnya karena takwanya memang tipis, imannya memang tipis. Maka model-model seperti ini yang menganggap dosa itu kayaknya ringan terus. Gak seperti mereka. Bayangkan, sahabat-sahabat itu, misalnya lagi, kayak gambaran, Abu Bakar pernah minum susu pagi-pagi karena memang sarapannya susu. Abu Bakar sarapan susu, minum susu kambing. Habis minum susu kambing, baru tanya, nih dari mana kamu dapat kepada yang pembantunya yang menyiapkan susu kambing? Jar pembantunya itu susu kambing ku dapat dari orang yang memberikan saya imbalan karena dahulu saya sudah menjompa jampiinya, ternyata dia sembuh. Oh, jadi ini dukun dulu. Ini upahnya nih. Ya aku minum dia. Bah, biar Abu Bakar nih haram ini. Upah mendustai orang. Ampih, padahal ampih, tapi tetap lagi itu penipuan. Apalagi mereka ada ampih ya, ampih ini. Maka itu boleh nggak dibacakan Quran? Kalau dibacakan Quran boleh, itu lain biasanya. Ini baca jumpa jamping yang ada dari agama. Diunjuk di susu, diminum. Nah, padahal secara hukum kita minum sesuatu yang kita kada tahu bahwasanya sesuatu itu halal atau haram, kada tahu. Itu dimaafkan. Jadi masalah ada sebuah pekerjaan dosa, kada tahu, tadi kan diberi orang minum, habis kesal. Tapi bagaimana yang terjadi kepada Abu Bakar? Abu Bakar goreng sampai muntah, sampai hendak pingsan muntahnya itu supaya habis yang di dalam perut. Kalau perlu dipukul perut, pokoknya harus muntah, bujur muntahnya sebanyak-banyaknya sampai hendak pingsan. Kenapa? Hanya gara-gara terminum susu. Yang susu itu bukan Abu Hurairah nyuri, bukan. Abu Hurairah diberi, tapi yang memberi ternyata memberi yang haram. Padahal kalau kita diberi oleh orang yang haram, itu nggak ada apa-apa asal kita kada tahu. Ada orang menang berjudi, boy kau makan, makanan, makan. Bayar orang, tapi menang hasil judi haram kada haram hukumnya. Kau tanya aja kepada ulama fikih mana kada haram hukumnya itu. Karena kau kada tahu. Lain ini aku menang berjudi, menang sejuta, makanan, nah itu tahu, kada boleh. Ini kan kada tahu kasusnya. Kamu sudah kada tahu makan aja. Tapi kebayang imam makan, aku itu tahu lagi nang mereka menang berjudi. Jangan mahal. Kayaknya nang betah. Itu kita. Maka jadi guru kadang-kadang aku tahu halal atau haram, yang penting datang ke aku ini halal. Jujur itu halal. Ada murid datang, nih guru. Ada orang datang, nih guru. Oh, urusan nakuli guru tuh. Nakuli bahaya. Ini dapat dari mana? Repot terusannya. Aku guru aja. Bagi-bagi hasil korupsi lagi. Ada apa? Dimakan. Tapi kalau kadang kita tanya, masukkan kantong halal nggak? Halal. Itulah kita biasa. Ada di antara kita nih, walau alam benar atau tidaknya ya. Dahulu kan suka makan sate ya. Ternyata isunya satenya itu katanya sate babi katanya ya. Isunya aja, ada tahu benar atau tidaknya. Biar kawan kita, biar pakai babi dari bapak aja. Melarang kita makan babi. Sengaja kada tahu, udah karena sengaja kada makan. Enggak sengaja kada bapak. Kita anggap remeh-temeh itu. Benar sebetulnya, walaupun itu benar-benar sate babi. Kalau kita beranggapan ini sate kambing, ya sudah kita makan, halal nggak? Halal hukumnya. Tapi kalau orang baik nggak mau, itu haram tuh. Mereka hati-hati.
Bahkan kalau seandainya kita menceritakan misalnya saking hati-hatinya orang dahulu, kata Sayyidina Umar, kami tinggalkan 90% dari harta kami karena kami khawatir kalau pina-pina itu ada sesuatu yang buruk. Orang-orang sahabat dahulu kalau misalnya berdagang atau misalnya Ika mengambil upah jadi apa, lalu dapat misalnya, ini sahabat ya, tidak kita bicarakan kita, sahabat, kalau misalnya kamu bekerja lalu diupah orang, ini upahnya 100.000, maka 90.000-nya dia sumbangkan, dia hanya berani ngambil 10.000-nya. Takut kalau ini upah jangan-jangan kelebihan, jangan-jangan tadi si tuan rumah menghitung aku upahannya itu yang aku santai, aku kan diupahi seharian bekerja, tapi ternyata aku pakai, ada aku merokok, ada aku minum kopi. Boleh sih sebetulnya berokok dari segi anunya, tapi kan kita diupahi sehari. Kamu kerja dengan aku sehari, upahnya 100.000, kan begitu biasanya. Tapi kadang-kadang merokoklah si yang diupahi ini, ngopi lah, ada kawan ngobrol lah, tapi orang tetap bayar berapa? 100.000. Kalau sahabat nggak berani diambil 100.000, 10.000-nya diambil, sisanya sumbangkan. Kalau pina karam, amun kita, ada tahu kesak, ada pegawai gitu, asal orang mau bikin duit, sikat. Itu kita. Kenapa kita menganggap remeh-temeh? Sekali lagi, itu dilatar belakangi karena iman kita kurang kuat. Itu aja gara-garanya. Semakin kuat, maka kita akan selalu khawatir dengan walaupun keburukan itu kecil. Itu tadinya. In kanat ma'rifatus sahabat bihalalillah atabu. Kenapa sahabat tadi berani mengatakan kalian mengerjakan sesuatu yang remeh-temeh di zaman kalian, tapi itu kalau di zaman kami anggap sesuatu yang luar biasa. Alasannya, idkana ma'rifatus sahabah bihalalillah atabu, karena ma'rifatnya para sahabat dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh, bukan bihalal, bijalal. Udah lihat titiknya. Karena pengertian idkanat ma'rifatus sahabah bijalalillah atam, karena makrifatnya sahabat dengan kebesaran Allah itu lebih sempurna dibandingkan para tabi'in, dibandingkan kita. Maka kita sekali lagi kadang-kadang mengerjakan dosa besar aja terasa ada dosa besar, apalagi dosa kecil, dan itu sekali lagi cukup berbahaya. Oleh karenanya sebetulnya itu yang tadi yang menyebabkan menganggap kecil dosa itu menyebabkan dosa yang kecil jadi besar. Kemudian yang ketiga, kita tidak baca semuanya, selanjutnya aja. As-sururu bis-saghirah. Ada dosa itu juga yang kecil bisa berubah jadi besar kalau orang itu gembira dengan dosa tadi. Dosanya kecil, menghina, tapi senang dengan menghina orang itu senang. Dasar kurang ajar. Itu dosa tidak terlalu besar, tapi bangga dengan menghinakan dia. Puas dah aku menghinanya. Puas itu berarti bahagia. Itu yang bahagianya itu jadi dosa besar. Ya, orang kadang-kadang sebetulnya boleh berdebat, tapi kadang-kadang berdebat kita sekarang bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mengalahkan orang, untuk menghinakan orang. Itu sudah niat debat yang salah. Puas sudah aku olehnya karena kau lagi berbunyi. Bukan itu. Seharusnya aku puas sudah menyampaikan yang benar kepada dia. Begitu. Itu niat debat yang benar. Tapi kadang-kadang niat debat kita itu hendak mengalahkan orang. Karena kau lagi berbunyi. Tahu rasa. Nah, itu niat kita berdebat salah. Itu yang jadi sebetulnya perdebatan itu nggak bagus.
Gak bagus berdebat masalah hukum. Gak bagus. Yang kalah tidak akan pernah berhenti. Dia tetap akan alirannya seperti itu aja. Kamu berdebat dengan orang Muhammadiyah tentang tarawih 20 atau 8. Terus sampai kapan aja nggak pernah putus. Mau kamu yang menang atau dia yang menang, tetap aja yang kamu tetap yang 20, yang Muhammadiyah tetap 8. Jauh lebih baik kamu sembahyang aja. Kalau mau 20, mau usah banyak cerewet. Daripada itu dijadikan perdebatan panjang yang ada habisnya, ujung-ujungnya kan keteguran lagi lawan kawan yang Muhammadiyah. Padahal sama-sama orang Islam. Tidak ada gunanya itu. Kamu yang suka maulid, udah usah berdebat lawan orang yang kada suka maulid, biarkan aja. Mereka merasa suka maulid, turun, ada satu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya bersalawat bagus, sudah. Tapi kalau itu kekerasan, ujung-ujungnya kayak itu juga. Ada pejabat nabi yang menyambat maulid itu bid'ah, biar kayak apa yang kamu keluarkan dalil, tetap aja bilang bid'ah. Habis desa, kekerasan lah kayak. Ini bukan berarti kadang-kadang, apalagi kelas model kelas kita ini kan kelas bawah. Itu coba lihat perdebatan di atas itu. Ini bukan berarti kalau untuk izharul haq, memunculkan yang benar silahkan. Tapi kalau model-model kayak kita ini udah kekerasan, kan ada pembahasannya. Biar aja dia kekerasan yang di atas saja situ, biar aja situ. Ya? Nah, itu diantaranya. Jadi orang bahagia dengan perbuatan dosa itu menyebabkan dosanya jadi ganas. Ada orang bahagia dengan, kalau di sini contohnya, babaya ikan berdagang, barang ini barang murah, tapi karena yang beli orang pedalaman karena tahu apa, ikan pada hakan aja. Ini barang jarang loh, jarang aja karena murah. Lalu karena orang itu kada tahu apa-apa, dia beli ini misalnya HP, harganya normalnya 1 juta. Di Kampadahi ini macam-macam. Walaupun misalnya ikan pada berdusta, tapi ini barang ngeliatin mengkilap, itu ya mengkilap. Ini hanya keluar misalnya. Ini langsung dari Cina. Oh, dari Cina mantap misalnya. Padahal misalnya yang dari Cina itu biasa aja, ada mantap, tapi itu bilang mantap. Ringkas cerita, kamu jual yang asalnya 1 juta, jadi kamu jual 2,5 juta. Jadi babaya imbah kayak-kayaknya makalannya orang. Padahal itu kada haram hukumnya. Itu puji-puji barang. Siapa suruh kada tahu harga HP? Orang banding dulu dalam sebalah. Itu misalnya, ini misalnya HP aja ya. Tapi yang lain boleh aja. Ini kita contohkan satu. Lalu babaya orang itu sudah, kan kalau sudah transaksi, ku jual ini 2,5 juta, ku beli, halal sudah hukumnya kan? Kan jual belinya transaksinya halal. Walaupun ikan tadi sudah kena puji maaf langit, padahal kan seperti itu ya. Walaupun ada dusta juga. Ini barangnya berarti menghilang. Bisa bukan menghilang, tidak. Apa itu kan menghilang? Ini warnanya berarti gold, emas. Emas larang ada. Jujur ya, emas larang. Tapi pun HP warna gold, warna apa? Nggak sama. Tapi ikan minta ituinya. Lalu inya terpikat, lalu jadi ikan imbah berujung banyak. Jangan pandang dikumpuli itu. Berarti ikan bahagia dengan kumpulinya. Itu dosa besar tuh jadinya. Walaupun jual belinya itu secara hukum nggak ada apa-apa. Secara hukum nggak ada apa-apa. Siapa suruh hakun? Kalau kita melihat di bank jual beli, batu biasa, batu yang ambil pinggir jalan. Ada orang bertakun, 30 cincin. Sebetulnya itu batu pinggir jalan, ikan ambani, ikan beri anunya itu, ikan mutar ambannya 100.000, batunya pinggir jalan, ikan kasih anunya cincin itu, ringkasnya 100.000. Lalu ada orang bilang, mak, bagusnya guru cincin. Perasaannya bukan kayak permata, guru ini pasti permata, intan, jangan-jangan. Ikan pada bapak intan,
Tapi orang menganggap intan pasti. Masa guru bantu pinggir jalan intan. Jadi kamu hendak kemarin. Aku nak guru untuk hari 10 juta. Bah, dari kami ya ada batu jalanan 100.000, awal orang 10 juta. Nah, jadi kamu jual 10 juta. Kutukar jual orang 10 juta. Dari segi hukum itu sah. Kenapa sah? Karena ikan pun ada berdusta, ikan pun ada kepada intan. Yang menyangka intan itu yang nukar. Memang hilaf. Ini ada hati-hati. Itu kan ada dosa. Tapi kalau secara itu pada kelewatan lah. Mentang-mentang orang ada tahu. Lalu Bapak Dir gurunya bumbu ada tahu mana intan, nabat tetap aja beriku. Gurunya jadi berdosa. Guru kan dijawab kayak itu kira-kira. Dan mungkin guru itu makalannya orang. Guru itu tahu benar halal haram itu tahu. Ada mungkin guru itu mengambil yang haram. Yang halal bagi guru itu cukup. Yang haram sebetulnya bagi guru, bagi setiap kamu orang biasa itu yang halal pasti cukup. Bukan ada jaminan di Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ada ya jaminan Tuhan. Berarti cukup sudah Tuhan tentukan. Itu untuk orang biasa, apalagi Tuhan guru pasti cukup. Jadi kalau ada Tuhan guru menghalalkan segala cara, itu sebetulnya bukan Tuhan guru. Modelnya aja model Tuhan guru, tapi sebetulnya yang ada di ilmu. Biasanya guru itu pasti hati-hati. Semakin dia guru, maka semakin hati-hati. Yang seperti yang kita ceritakan di depan tadi. Sahabat karena sangat mengerti dengan kebesaran Allah, maka semakin hati-hati. Jadi nggak mungkin antara seorang guru dengan seorang murid itu lalu misalnya sama aja, pokoknya halal-halal sikat aja, enggak mungkin. Guru itu pasti punya aturan main. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Maka kalau saya misalnya aturan mainnya, saya tidak akan menerima misalnya sesuatu yang sudah seringnya saya ceritakan, saya tidak akan menerima yang model-model itu. Ada orang datang, guru, tulisi di sini guru aja. Apa kegiatan pian nanti pian dapat honor? Enggak mungkin saya terima model-model begitu. Bukan saleh, bukan. Enggak mungkin. Enggak ada terpikir sedikit pun di dalam hati mau menerima yang model-model begitu. Guru, kalau mau naik haji minta tanda tangan lawan 50 orang. Matiku ini 50 orang sehari gitu. Ayo semua orang haji tanda tangan sini. Ya diam ya. Hendak hari Jumat suruh tanda tangan tanda tangan. Tapi dosa model-model yang seperti itu. Guru pasti punya aturan main. Apa seperti itulah sebetulnya. Nah, jadi yang model seperti itu, model yang kayaknya remeh-temeh, tidak dosa, tapi karena nyaman benar didustai ini. Nyaman benar ditipu mual pang. Nah, merasa itu menyebabkan dosa semakin besar. Kemudian yang selanjutnya, ayyatahawana bisitrillahi alaihi wa hilmihi anhu wa imhalihi iyyahu. Dosa itu jadi besar karena dia menganggap remeh dengan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dosa, dan Tuhan tidak memberikan hukuman kepada dia, dan Tuhan biarkan dia begitu saja. Itu menjadikan dosa itu tambah besar. Ini pekerjaan dosa. Tapi kayaknya Tuhan kadang marah. Lalu beranggapan berarti ada apa? Saya contohkan yang paling banyak kata-kata artis. Kalau seandainya katanya jadi artis nih, jadi artis dangdut misalnya, hukumnya haram, maka saya tidak akan bisa mengeluarkan album dan albumnya itu laris. Saya job tiap hari ada.
Siapa bilang nggak haram? Salawat handap, baju singlet. Di mana datangnya kata haram itu di mana? Hanya di latar belakangnya karena Allah tetap memberikan rezeki kepada dia. Ada langsung dihukum Tuhan kan? Nah itu jadi dosa. Yang model seperti itu kadang mungkin dia berhenti dari perbuatan dosanya karena dia sendiri merasa bahwasanya itu bukan dosa. Buktinya Tuhan lancarkan aja, tidak rekaman. Ada produsen berebut, produsen tidak merekam ini. Nah, padahal itu ternyata salah kan? Nah, maka itu yang menganggap remeh tadi dengan apa ya? Tuhan sudah tutupi. Seharusnya ini cepat bertobat, jadi enggak merasa ada apa-apa. Itu diantaranya. Selanjutnya, wa minha ayyatiyamba bi zahrihi bi ayyadhkurahu ba'da idyanihi. Nah, ini juga dosa. Orang itu mengerjakan dosanya sembunyi-sembunyi. Tapi dosa